sudah bahas dari studi kelayakan, hotel design, FO. Sekarang kita bahas tentang housekeeping ya. Department apa itu tadi ya? Tampilannya sudah terlihat belum? Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Udah apa belum? Ada yang udah, ada yang belum? Oh, belum, Pak. Masih belum kebuka itu kayaknya PPT, Pak. Belum masuk. Sudah muncul belum? Udah muncul, belum? Pak. Oke. Udah. Ya, hari ini kita Sudah bahas tentang housekeeping ya. Jadi bagi yang di divisi kamar kan udah terbiasa mungkin yang belajar housekeeping dan front office, saya kan lebih menerangkan tentang lebih ke memanage-nya ya, departementalnya ya. Jadi housekeeping secara literaturnya kan dasarnya dari house keep cleaning ya. Jadi intinya kita memastikan bahwa semua fasilitas hotel dalam keadaan clean ya. Dan beberapa hotel cleanliness ini menjadi parameter kalau kamu masuk ke hotel kan biasanya salah satu poin dari guest comment adalah cleanliness ya. Dan cleanliness ini menjadi suatu keharusan apalagi kemarin kita mengalami kondisi pandemi ya. Malah sampai kondisinya kita harus menggunakan tenaga X-ray atau infrared untuk melihat kuman-kuman dan segala macam, terus menggunakan chemical yang sangat banyak supaya benar-benar kamar hotel hygiene, kitchen hygiene dan semua yang ada di lingkungan hotel relatif lebih aman untuk kesehatan ya. Jadi housekeeping ini menjadi satu poin yang terpenting ya. Memang orang-orang housekeeping adalah orang-orang yang di balik layar gitu ya. Nggak kelihatan kerjanya capek, tapi mungkin yang dapat penghargaan anak depan, anak front office, atau orang sales. Makanya di beberapa brand besar itu di dunia kan sudah melakukan yang namanya International Housekeeping Week ya. Kayak kami di Marriott ini, kita selama 1 minggu itu memberikan suatu apresiasi bagi tim housekeeping ya. Jadi saya sebagai GM, saya waktu itu welcoming seluruh anak-anak housekeeping, kita memberikan me time bagi housekeeping, menggunakan fasilitas hotel, mulai dari berenang, makan, dan sebagainya. Kenapa? Kita sebagai satu tim memerlukan housekeeping, kita sebagai tim memerlukan satu sama yang lain. Jadi housekeeping juga hal yang terpenting. Bukan berarti orang di belakang yang nggak punya karir dan sebagainya. Banyak GM background dari housekeeping juga banyak. Dan dari housekeeping biasanya lari ke room division, dari room division dia naik dan seterusnya sampai ke GM ya. Nah jadi ini cover mungkin sudah tahu ya kalau di housekeeping kita mengcover dari mulai kamar, koridor, lobby apalagi, sama public area, staircase dan sebagainya. Ini yang menjadi area-area yang wajib housekeeper untuk kontrol. Jadi housekeeper biasanya di bawahnya nanti kalau kita lihat dari strukturnya ada supervisor, ada asisten dan sebagainya ya.
Nah, skupnya housekeeping ya intinya gimana kita memaintain. Nah, biasanya kita kerjasama sama tim engineering ya. Kita kalau hotel yang sudah well maintained itu kita ada namanya RPM ya, Room Preventive Maintenance. Jadi kayak saya gitu ya dari brand Marriott itu dikasih tugas by online setiap hari itu satu kamar harus di preventive maintenance karena dalam 1 tahun berarti harus seluruh kamar sudah dilakukan yang namanya preventive maintenance atau maintenance juga yang besar ya. Nah biasanya kan yang lebih tahu kondisi kamar adalah housekeeping ya. Mulai dari lampu mati, kuncinya nggak bisa difungsikan dan sebagainya. Nah, nanti si housekeeping akan bikin room maintenance request. Biasanya kalau kita udah online menggunakan iPad gitu ya, menggunakan atau mobile phone itu yang terkonek ke seluruh tim hotel. Jadi nanti si engineering akan pop up muncul misalnya kamar ini minta diperbaiki A, B, C, D. Nah, di situ kan nanti dengan sistem yang baru kita akan melihat berapa lama respon timnya. Jadi waktu si housekeeping ngasih message bahwa misalnya bathtubnya mampet gitu kan, langsung muncul di screen-nya housekeeping yang in charge. Nah, housekeeping berapa lama dia follow up-nya. Kalau misalnya dia cek ternyata butuh waktu, dia harus jawab. Oh ini bisa makan waktu mungkin 1 jam. Nah, dia nyaranin ke Evo apakah tamunya mau di change room, mau dipindah kamarnya karena ini butuh waktu yang panjang dan sebagainya. Dan mungkin juga menggunakan alat kimia sehingga nanti bau dan sebagainya ya. Nah, sistem ini sekarang banyak digunakan di hotel-hotel. Jadi kalau di Marriott namanya guest experience ya. Jadi mulai dari tamu minta sesuatu request itu menggunakan yang namanya GXP itu guest experience. Dia minta air mineral tambahan, dia minta linen atau minta towel ekstra. Dia nggak usah pakai telepon, dia cukup pakai mobile. Nah, dia akan muncul langsung kalau itu tentang housekeeping, dia akan lari ke housekeeping, CC ke FO. Nanti dia punya waktu follow up 5 menit. Maksudnya merespon jawabannya ya. Nah, nanti misalnya ini mau ngambil air mineral ya, dia jawab dalam 5 menit akan diantar misalnya segera gitu kan ya. Nah, nanti kalau udah langsung di follow up itu langsung berarti pekerjaannya sudah selesai secara sistemnya ya. Nanti setelah di delivery dia juga harus update lagi di sistem bahwa room boy nomor ini setelah ngirim ke kamar 201 untuk minuman atas nama tamu ABCD. Jadi semua permintaan tamu akan terrecord di itu apa namanya? Bentar ya, ini ada ini. Oke. Jadi alat ini sangat efektif ya sekarang. Jadi banyak beberapa hotel menggunakan ini supaya lalu lintas komunikasinya lebih cepat. Kedua juga mengurangi apa sih namanya? Mengurangi kesalahan atau miskomunikasi dan sebagainya ya. Biasanya kan GM muter atau AM juga keliling, RDM keliling, ngecek dan kita langsung menggunakan alat ini untuk ngecek, oh ini ternyata ada sampah di ini tinggal difoto, dikirim langsung ke grup dan grup akan follow up ya anak PA ya, public area dan sebagainya. Nah, sistem ini sekarang banyak juga digunakan beberapa brand lokal nih, dia mengikuti seperti brand-brand besar karena ini bisa mengurangi ya tadi saya sampaikan mengurangi tenaga kerja untuk bagian apa sih namanya untuk handle itu ya housekeeping order taker, terus dia juga mempercepat proses untuk inquiry tamu, permintaan tamu dan sebagainya ya. Nah biasanya di dalam beberapa hotel kita juga kan housekeeping bertanggung jawab terhadap uniformnya employee ya. Berarti ada linen, ada bagian linen yang ngecek uniform, dia juga ngecek linen, sheet, towel,
mulai dari dicuci, bisa dicuci dikirimnya 10, ya harus baliknya 10, kalau memang ada yang kurang bersih harus di-rewash, atau baliknya cuma 9 harus dicek gitu, jadi hilang kemana gitu ya. Nah itu bagiannya juga dari housekeeping ya, nanti ada linen attendant, ada uniform attendant, tergantung besaran hotelnya ya. Kalau hotel bintang 5 yang kamarnya banyak, biasanya masing-masing ada tugasnya atau ada orangnya sendiri-sendiri ya. Oke, nah ini struktur organisasi yang di dalam housekeeping secara umum ya. Biasanya dari housekeeper atau tergantung ya, ada yang director of room, atau ada housekeeping director, tergantung besaran hotel kamarnya, brandnya, namanya hampir beda-beda ya kadang-kadang, tapi ya prinsipnya sama. Biasanya di bawah itu ada lebih housekeeper ke floor ya, ke room, terus ke area, dan linen attendant, dan sebagainya. Nah ini pembagian dari housekeeping, termasuk nanti ada job desk-nya masing-masing sesuai dengan positioning ininya ya. Kalau hotel yang kecil biasanya menggunakan housekeeping manager, nggak ada asisten lagi, langsung supervisor, bawahnya room attendant dan sebagainya ya. Dan beberapa hotel kita udah tidak menggunakan laundry sendiri, tapi di outsource ya, karena secara investasi nilainya mahal itu, daripada ini mendingan kita outsource aja ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Sepertinya belum, Pak. Saya rasa belum, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, biasanya kan kamu kalau yang udah pernah training di housekeeping kan, kamu pasti pagi hari meeting dengan house supervisor-nya, kamu nyiapin troli, kalau ada order taker dia nyiapin trolinya, dia nyiapin amenities dan sebagainya. Berapa kamu dapat kamar hari ini, berapa banyak yang occupied yang harus kamu bersihin dan sebagainya ya. Nah ini biasanya pembagian-pembagian ini disesuaikan dengan besaran kamarnya ya. Jadi kita kadang-kadang kalau kamarnya ukuran besar, kredit poinnya beda-beda ya. Kalau kamar standar mungkin kredit poinnya 1. Tapi kalau misalnya suite room atau presiden suite room, yang saya sampaikan terdiri dari 3 room bay, mungkin kredit poinnya menjadi 3 untuk kita kalau bersihin kamar tersebut ya. Untuk preparation secara teknikal kamu harusnya udah belajar, saya lebih ke manajemennya aja ya. Step-stepnya kamu udah tahu ya, kapan kamu stripping, linen dan sebagainya, terus diturunin ke bawah, ketemu vendor outsourcing dan sebagainya untuk dicuci, dan nanti sorenya mungkin ada yang cucian bersihnya dan sebagainya ya. Termasuk public area ya, public area juga harus di-maintain, make sure semuanya tidak ada sampah, bersih. Walaupun hotelnya tua, banyak kamu ngalamin, kalau bisa lihat di hotel-hotel walaupun udah tua, tapi termaintain, kelihatan rapi. Berarti memang housekeeping-nya bagus tuh, housekeeper-nya dia benar-benar jeli, detail, sehingga hotelnya terus termaintain walaupun hotel udah tua gitu ya. Nah, di beberapa hotel kita sudah di beberapa hotel kita sudah mengimplementasikan yang namanya sustainability ya. Jadi kita sudah memisahkan wet garbage sama dry garbage, terus mulai dari yang sampah B3 sampai ke sampah yang bisa didaur ulang. Beberapa hotel besar sudah tidak menggunakan lagi, sebisa mungkin plastik free ya. Plastik biasanya yang ada di kamar kan mulai dari air mineral ya. Beberapa hotel besar ataupun hotel brand lokal seperti Aston, dia menggunakan dispenser di koridor. Dia ngasih jar di masing-masing kamarnya, secara expense jauh lebih murah ya dibanding kita menggunakan mineral water. Tapi kan secara kenyamanan tamu juga agak kurang ya, karena malam hari kalau dia mau minum, dia harus keluar dulu kamar, di koridor dia nyari dispensernya gitu kan ya. Atau sekarang banyak beberapa hotel yang udah plastik free, dia menggunakan botol gelas gitu ya, karena gelas bisa di-recycle dan sebagainya. Malah di beberapa hotel di Bali, di Jakarta, kita kerjasama dengan perusahaan bottling company gitu ya.
Jadi si bottling company itu akan bikinin kayak pabrik air mineral di hotel kita. Dia ngambil dari air tanah, disuling melalui proses filter, terus masukin ke dalam botolnya, sehingga itu menjadi tontonan bagi tamu ya. Kayak kalau kamu ke Le Méridien tuh, di situ ada hotelnya tuh, dia punya di belakangnya itu, dia bikin kayak apa, kayak pabrik gitu lah, air itu. Bentar ya, saya ada telepon dulu ya dari owner, bentar ya. Bentar. Maaf Pak, nggak ada suaranya Pak. Lagi ada telepon Ratna. Oke, maaf ya tadi ada telepon dari ini. Jadi oke kita lanjut ya. Jadi suara saya dengar ya, kedengaran ya? Suara saya terdengar? Halo? Palembang? Iya Pak, Terdengar terdengar. Iya, Pak, Pak. terdengar Pak. Benar. Iya, Lira, Pak, kedengaran, suara saya Pak. kedengaran nggak? Halo? Iya Pak, terdengar Iya, Bapak. suaranya. Iya Bapak. Oke, saya lanjut aja ya, kalau nggak ada yang jawab. Jadi setelah ini biasanya kita akan Terdengar melakukan Pak suaranya. Next. Nah, memastikan bahwa safety, kesehatan, hygiene, keamanan di dalam satu hotel itu menjadi satu hal yang prioritas ya. Apalagi kalau kamu punya hotel, hotelnya nanti misalnya mau dipakai oleh US Embassy gitu, atau perusahaan minyak.
Dia akan ngecek dulu tuh kalau dia brand-nya udah well known sih, biasanya langsung karena dia brand-nya udah bagus, biasanya safety-nya udah benar gitu ya. Tapi kalau brand-brand kamu baru, terus kamu mau ngambil grup, misalnya grupnya minyak gitu, kalau perusahaan minyak itu sangat detail sama safety, terutama perusahaan Amerika ya. Dia akan ngecek dulu ke hotel kita safety nggak buat karyawannya stay di situ. Terus dia akan ngecek, tangga daruratnya seperti apa, dia akan ngecek sistem alarm kebakarannya seperti apa dan sebagainya, termasuk kebersihan dan sebagainya. Jadi ini menjadi syarat ya nanti gimana kamu kalau bisa memenangkan persaingan kalau hotel kamu tidak sesuai spek dari safety, terus cleanliness, kesehatan dan sebagainya ya. Nah ini job desk-nya nanti kamu tinggal baca aja karena masing-masing ini kan udah saya kasih share ya itunya, apa namanya, materinya ya. Nah yang terpenting dalam me-manage housekeeping salah satunya kita gimana cara me-manage yang namanya inventory ya, linen. Nah linen itu kan ada umurnya ya, misalnya kalau kamu beli dari Wonderful Sheets gitu ya buat towel atau buat apa, dengan harga mungkin lebih mahal, kamu bisa pakai 18 bulan sampai 2 tahun, atau mungkin bisa lebih dari itu 5 tahun tergantung kamu laundry-nya juga. Nah kamu juga harus milih laundry yang outsourcing yang benar-benar proses laundry-nya benar gitu, jangan sampai nanti problem lagi gitu ya di dalam proses, maintenance-nya, nanti linennya banyak yang rusak, yang harusnya bisa 2 tahun, jadi harus kamu belanja lagi dan sebagainya ya. Oke, masalah laundry juga nanti ada part-nya ya, jadi linen itu part-nya 3, misalnya 1 di kamar, 1 di gudang, 1 di laundry. Ya, makin lama kan kalau makin berkurang, part-nya akan berkurang, yang tadinya 3 part mungkin menjadi 2,5, 2, 1,8 dan sebagainya. Bayangin kalau cuma 1 berarti kan hari ini tamunya check out, berarti si sheet-nya kotor kudu dicuci butuh waktu sampai sore. Giliran tamunya mau check-in belum ada, linennya, sheet-nya. Nah ini banyak terjadi ya karena inventory kamu punyanya manajemennya nggak benar gitu. Yang bagus adalah setiap quarterly kamu akan inventory berapa yang udah loss, berapa yang rusak dan sebagainya. Dan kamu udah mulai nyicil belanjanya. Jangan nanti numpuk gede akhir tahun, kan hotel juga mau belanja banyak, nggak itu aja ya, gitu. Bentar ya, ada telepon dulu bentar ya, bentar ya, bentar. Baik, Pak.
Maaf ya tadi ada owner telepon. Oke, kita langsung ke linen and laundry. Jadi saya pastikan ya bahwa laundry itu sangat linen inventory sangat penting ya. Jadi banyak beberapa hotel yang tidak bisa maintain inventory, akhirnya jebol tuh. Akhir tahunnya dia nggak bisa ganti, dia nggak bisa memanage sehingga barang-barangnya banyak yang obsolete ya atau banyak yang rusak gitu ya. Nah ini jadi kamu nanti kalau jadi housekeeping harus jago bisa maintain inventory-nya ya. Dulu saya pernah di Four Seasons ya di Bali, untuk level seorang linen supervisor aja, dia bisa memaintain. Jadi setiap bulan tuh dia cek berapa yang short, berapa yang loss, terus dia langsung automatically dia request minta belanja ke accounting. Jadi di level supervisor tapi dia bisa memanage laundry. Four Seasons kan bintang 5 ya, mewah gitu. Tapi dengan level supervisor dia udah dididik untuk bisa memanage linen dengan baik. Nah ini saya harap kamu juga nanti one day kalau kamu jadi housekeeper, jadi room division, kamu bisa maintain ini ya dengan baik. Kita lanjut, tadi sorry banyak break-nya. Nah, parstock juga harus dipastikan selalu terjaga. Masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau kamu mungkin di kota besar yang outsourcing laundry-nya bagus, parstoknya kecil aman gitu ya. Tapi kalau okupansinya tinggi juga resiko nanti barang kamu rusak. Beberapa hotel sudah menggunakan rental linen ya. Kita nggak beli linen, kita rental linen bersih. Jadi datang linennya bersih terus gitu ya. Cuman emang cost-nya akan jauh lebih mahal. Tapi cost-nya itu kalau dibanding dengan kamu investasi, ya so-so lah gitu sebenarnya nggak terlalu beda. Tapi kamu dapat selalu barangnya bagus gitu ya. Kayak yang lain nanti tinggal dipelajarin. Ini juga teori semua bisa dibaca. Saya pengen ceritain lebih ke manajemennya. Mana ya tadi ya? Kerjaannya ini kan masing-masing departemen pasti ada job desk-nya yang mulai dari housekeeper, supervisor-nya. Job desk ini nanti related sama KPI. KPI itu performan kerja kamu gitu ya. Jadi kalau kamu di brand besar, kamu jadi housekeeping selama ini dapat award gitu dari tamu-tamu, banyak yang satisfied dengan kerja kamu, itu menambah poin kamu nantinya. Terus kamu berapa banyak trainingnya, sehingga karir path kamu tuh jelas nanti terukur sampai pada satu titik naik ke level berikutnya ya. Di job desk kamu tinggal bisa baca. Nah di beberapa hotel besar masing-masing floor dipegang oleh supervisor, maksudnya untuk memanage baru benar-benar termaintain. Tapi kalau hotelnya bintang 4, bintang 3, kamar di bawah 200 sih cukup supervisor aja merangkap, floor juga kan dibantu ada eksekutifnya plus room boy ya. Oke. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Mohon maaf tadi banyak break-nya, banyak kepotongnya karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya follow. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, seperti biasa ini kuisnya. Tolong dijawab tadi role-nya housekeeper manager, executive housekeeper apa, laundry manager apa, kalau memang ada laundry manager ya. Ini sorry emailnya bukan ke sini ya, tapi ke yang dlpoltekpar@gmail.com ya. Jangan lupa di subjeknya ditulis nama kampusnya, kelasnya, dan mata kuliahnya ya. Pak, untuk materinya itu nanti akan di-share di grup atau gimana? Pak, mohon maaf. Untuk materinya. Kalau nggak ada, saya akhirin ya. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Thank you. Thank you.